Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhiyalah wa may yahdihu fala hadiyalah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya kita bisa berkumpul pada sore hari ini. Salawat beserta salam semoga senantiasa tersampaikan kepada Nabi dan Rasul terakhir yang diutus untuk kita semua, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita umatnya. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit berbagi tentang bagaimana mencari rahmat Allah di bulan Ramadan ini. Seperti yang kita tahu, rahmat itu secara umum artinya adalah kasih sayang. Dalam bahasa Arab, rahmat itu berasal dari kata rahima yarhamu rahmatun, yang artinya kasih sayang, simpati, dan keramahan. Secara arti khusus, para ulama menafsirkan rahmat dalam Al-Quran menjadi dua hal. Yang pertama, para ulama menyampaikan bahwa rahmat dalam Al-Quran diartikan sebagai dinal Islam atau agama Islam, seperti tercantum dalam Quran surat Asy-Syura ayat 8, yang artinya seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia akan menjadikan mereka umat yang satu. Akan tetapi Dia memasukkan orang-orang yang Dia kehendaki ke dalam rahmat-Nya. Para ulama menafsirkan ayat tersebut, rahmat-Nya, kata rahmat dalam hal ini adalah dinal Islam atau agama Islam. Sedangkan dalam pembahasan lain, rahmat juga diartikan sebagai syurga. Para ulama menafsirkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 218, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman serta orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah. Rahmatnya Allah pada ayat tersebut ditafsirkan oleh para ulama, yaitu mengharapkan surganya Allah. Lantas, bagaimana bisa rahmat Allah dikaitkan dengan surga? Jawabannya tidak lain dan tidak bukan karena seseorang tidak dapat masuk surganya Allah jika tanpa rasa kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang bisa masuk surga itu tidak lain dan tidak bukan karena rahmat dari Allah, bukan karena pahala yang ia miliki. Jika kita melihat dan kita meminta adil kepada Allah atas pahala yang kita peroleh selama hidup di dunia, tentulah itu tidak akan membuat kita dapat memasuki surganya Allah. Karena jika Allah berlaku adil, belum tentu ibadah-ibadah yang kita laksanakan akan Allah terima. Memangnya kita sudah yakin jika wudhu yang kita lakukan sudah sempurnakah? Ataukah sholat-sholat yang kita laksanakan sudah khusyuk? Dan ibadah-ibadah yang kita laksanakan benar-benar mengharap ridhonya Allah, tanpa ada sedikit ria dalam hati kita. Tentulah pahala-pahala itu tidak akan mencukupi. Lantas, bagaimana di bulan Ramadan ini kita bisa mendapatkan rahmatnya Allah? Ada berbagai cara
Allah menyebutkan dalam Al-Quran untuk mendapatkan rahmatnya. Para ulama menyebutkan cara yang pertama untuk mendapatkan rahmatnya Allah di dalam Al-Quran adalah bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah dengan cara menaati Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 132. Selain itu, kita juga diperintahkan untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat sebagaimana Quran surat An-Nur ayat 56. Selain itu, kita juga memperbanyak amalan-amalan salih yang dapat mendatangkan cintanya Allah dan menjalankan sunnah-sunnah yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah menyayangi sesama dengan berbagi pada bulan Ramadan ini. Sebagaimana hadis yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man la yarhamun nas la yarhamhullah." Yang artinya, siapa yang tidak menyayangi manusia, maka Allah tidak akan menyayanginya. Hadis riwayat Tirmizi. Oleh karena itu, kita maksimalkan di bulan Ramadan ini yang sudah kita lewati selama 10 hari untuk ditambah lagi amalannya, dimaksimalkan lagi setiap amalan-amalan agar mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja yang dapat kita sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.